Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang parenting, dan ini akan saya bagi beberapa video khusus untuk keluarga besar PAUD Harapan Bunda, karena kita sebagai orang tua kita harus terus belajar dan belajar. Sekolah orang tua tidak ada, sekolah orang tua tidak tersedia di dunia ini. Tidak ada namanya universitas yang mengeluarkan jurusan untuk menjadi orang tua. Kalau untuk menjadi dokter mungkin ada jurusan kedokteran. Untuk menjadi guru ada jurusan pendidikan. Untuk menjadi perawat ada jurusan keperawatan, kebidanan, dan yang lain-lain. Tapi untuk menjadi orang tua tidak ada sekolah khusus untuk menjadi orang tua. Oleh karena itu kita Sekolah PAUD IT Harapan Bunda memfasilitasi Bunda dan Yanda sekalian untuk belajar bersama-sama menjadi orang tua terbaik untuk putra-putri kita. Pertama, sebelum kita menjadi orang tua, kita harus mengetahui apa tugas orang tua. Tugas pertama orang tua yaitu memperkenalkan kepada anak dari mana dia berasal dan akan kemana dia kembali. Jadi kenalkan kepada anak tentang surga. Dari awal mula penciptaan Nabi Adam sampai Nabi Adam dan istrinya dan keluarganya tinggal di dunia ini. Maka pada hakikatnya sesungguhnya kita semua manusia adalah penghuni surga. Sampaikan kepada anak-anak bahwa kita adalah penghuni surga dan kita harus kembali ke surga karena kita berasal dari sana. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kita diminta oleh Allah untuk menjaga putra-putri kita, suami kita, anggota keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, oleh karena itu sangat penting anak-anak untuk mengetahui tentang surga itu. Jadi yang pertama kita kenalkan kepada mereka itu tentang kenikmatan surga ya. Jangan siksaan neraka karena mereka akan ketakutan. Tapi sampaikanlah kepada anak-anak kita bahwa di surga itu penuh dengan kebahagiaan. Ada mainan, ada boneka, ada semua yang mereka inginkan. Mungkin kolam es krim, kolam susu, kolam apalagi yang biasanya anak-anak suka. Nah, maka kita sampaikan kepada anak-anak bahwa Allah akan memberikan surga itu kepada kita. Nah, terus kemudian yang kedua adalah kenalkan bagaimana caranya kembali ke surga. Nah, kadang kita lupa untuk mengatakan kepada anak bagaimana caranya kita ke surga. Jadi caranya kita ke surga setelah kita mengenalkan adanya surga, bahwa kita berasal dari surga, maka kita kedua adalah tunjukkan kepada anak agar mereka bisa tahu bagaimana caranya menuju ke surga tersebut. Cara yang pertama bisa kita mengenalkan Allah dulu ya, mengenalkan penciptanya. Siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini, pohon-pohon, daun-daun, bunga-bunga yang indah, menciptakan ayah dan bunda, menciptakan anak-anak kita juga, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan ketauhidan bahwa Tuhan kita itu Allah dan hanya satu, hanya Esa, tidak ada duanya. Kemudian juga sampaikan tentang kisah-kisah Nabi, tentang Al-Quran, tentang malaikat, tentang kodo dan kodar. Banyak yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita juga bisa menyampaikan kalau kita mau ke surga, kita harus rajin sholat, rajin mengaji, berbakti sama ayah dan bunda. Itu adalah cara untuk menuju ke surga. Kemudian juga menjaga perkataannya dari perkataan yang kotor atau perbuatan yang tidak baik, karena itu bisa menghalangi kita kembali ke surga. Nah, ayah bunda sekalian, terkadang kita bingung dari mana kita memulainya supaya anak-anak bisa mengenal Tuhannya. Maka kita harus mulai dari memfungsikan peran kita di dalam rumah sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Karena apabila seorang laki-laki mempunyai anak, itu tidak otomatis dia berperan sebagai ayah.
Jadi ayah itu terkait dengan pengasuhan anak. Kalau ayah yang mengasuh anak, merawat anak, membiayai anak, itu bisa dikatakan seorang ayah. Tugasnya seorang ayah itu apa aja sih? Yang pertama, ini tugas dan kewajiban seorang ayah adalah memilihkan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi sebelum menikah itu laki-laki sudah harus memilih ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, memberikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan atau mengenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Begitu juga tugasnya seorang ibu. Jadi seorang ibu tugasnya sama. Sebelum menikah kita harus mencari laki-laki yang baik untuk menjadi ayah bagi putra-putri kita. Kemudian yang kedua, tugas ibu adalah merawat, mengasuh. Karena seorang ibu saat dia sudah melahirkan otomatis sudah punya anak ya. Jadi biasanya dipanggil sebagai bunda karena Allah sudah menurunkan karunia-Nya berupa kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dalam mengasuh anak juga butuh kerjasama antara ayah dan bunda di rumah. Disepakati bentuk pengasuhan seperti apa supaya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, dari kemandirian itu disesuaikan dengan usia anak. Misal usia 3 tahun, anak itu biasanya sudah bisa makan sendiri, atau dia sudah tidak ngompol, atau dia sudah bisa pergi ke kamar mandi sendiri saat mau pipis. Nah, itu salah satu kemandirian. Jadi bisa juga kalau anak-anak usia 10 tahun kemandiriannya juga berbeda, usia 20 tahun kemandiriannya juga berbeda. Jadi penting sekali kepada orang tua untuk mengetahui sebaiknya usia segini itu anak itu sudah harus mandiri dalam hal apa gitu, supaya kita bisa mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang mandiri. Sebagai contoh ya, ada seorang sahabat Nabi namanya Usamah bin Zaid. Beliau ini menjadi panglima perang pada usia 18 tahun. Bayangkan, usia 18 tahun sahabat Rasul ini sudah bisa bertanggung jawab pada dirinya, memimpin dirinya, dan bahkan bisa memimpin orang lain, memimpin sebuah pasukan yang besar pada usia 8 tahun. Ini terkait dengan bagaimana kedua orang tuanya mendidik Usamah bin Zaid menjadi anak yang mandiri pada usia yang sangat belia. Usia 18 tahun sudah menjadi seorang panglima perang, itu bukan hal yang main-main, itu hal yang sangat luar biasa. Bunda dan Yanda sekalian, yang harus kita ketahui bahwa menjadi orang tua itu adalah sebuah karunia yang sangat besar, karena tidak semua orang bisa menjadi orang tua dan tidak semua orang Allah amanahi seorang anak. Jadi saat kita sudah diamanahi anak, maka bersyukurlah dengan cara kita mendidik yang terbaik. Anak-anak bisa menjadi amal jariah kita, penerus kebaikan kita, penerus doa-doa kita. Karena saat kita sudah tidak hidup di dunia ini lagi, maka merekalah yang akan meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanamkan di dunia. Sekalian, apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita menjadi anak yang mandiri? Misal anak kita kok belum mandiri-mandiri ya, yang pertama harus kita lakukan adalah mendoakan anak-anak kita. Sebut nama mereka dalam sujud-sujud kita, sebut nama mereka dalam setiap doa kita, meminta apa yang kita inginkan dari anak tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menyampaikan doa-doa kita kepada anak kita. Ada doa pertama yang kita rahasiakan, anak kita tidak usah tahu. Yang kedua, kita kasih tahu kepada anak kita tentang keinginan kita. Misal, nak, ayah dan bunda pingin adik masuk surga, makanya ayah dan bunda ingin adik rajin sholat, rajin mengaji, dan lain-lain. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita tentang keinginan kita supaya mereka bisa bersama-sama kita ke surga kelak. Ingat, sampaikan kepada anak-anak bahwa kita adalah penduduk surga. Sekian untuk video pertama parenting PAUD TKIT Harapan Bunda. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Yanda sekalian.
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.